Halo gengs, welcome back to my channel. Masih tetap bareng gue Budiawan Arif Angko dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dan kali ini gue ingin mereview salah satu mobil yang menurut gue ini dibilang LCGC juga enggak, tapi ini menurut gue ini adalah urban SUV atau salah satu mobil yang menurut gue baby SUV ya, karena memang kita lihat tampangnya aja maco. Dan mobil apakah ini? Kita akan lihat. Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut mengenai bagian depannya, yang pertama ingin gue informasikan adalah mobil ini adalah mobil dengan merek Prancis yaitu Renault, tapi mobil ini diproduksi di India men, dan untuk pasar India sebenarnya. Tapi ternyata ada facelift lagi untuk Renault Kwid ini di tahun 2020, tepatnya kalau nggak salah di bulan Mei atau nggak Juni gitu, menggantikan Renault Kwid yang sebelumnya. Nah, perbedaannya apa aja? Yuk kita review. Oke geng, kita mulai dari bagian depannya, di mana menurut gue mobil ini bener-bener cool ya, maco banget, seperti mirip banget dengan model-model mobil SUV lainnya, tapi menurut gue ini lah urban SUV atau biasa gue sebut nih, bisa disebut juga menurut gue ini adalah mini SUV ya, karena memang mobil ini emang kecil, mirip-mirip mobil Ignis lah ya dari Suzuki, tapi dengan tampang yang maco, di mana nih kita lihat ini Renault Kwid ini di tahun 2020 tadi, ini ada facelift ya, menggantikan Renault Kwid yang sebelumnya, di mana di bagian depannya ini yang sebelumnya di Renault Kwid itu nggak ada untuk DRL, daytime running lainnya, tapi sekarang di versi faceliftnya ini sudah ada. Dan untuk varian mobil ini adalah kebetulan ini kan yang AT ya, tapi bukan AT konvensional atau CVT, tapi AMT, Automatic Manual Transmission. Nah, variannya itu ada dua, satu yang AMT, satu lagi yang manual. Tapi kalau untuk yang varian yang AT ini adalah Renault Kwid Climber disebutnya. Nah, kalau yang Climber ini dibandingkan yang manual ya, yang ini bener-bener aksennya mirip-mirip, dibikin agak sporty ya menurut gue, apalagi aksen perpaduan warnanya ini kita akan lihat muter di bagian eksterior lainnya dan bagian interior lain, di mana ini aksen orange-nya ini, perpaduan orange-nya ini menurut gue cocok banget, karena wow, ini khasnya gaya-gaya Eropa mungkin ya, yang ingin disematkan oleh produsen atau pabrikan asal Prancis ini. Tapi yang jelas sih kok bisa cocok gitu menurut gue sih pas ngelihat mobil ini dengan warna biru, yang biru kayak hijau apa biru Tosca ini ya, ini tuh wow, mantap gitu. Walaupun bukan SUV, tapi sih mobil ini secara eksterior sih cakep, ganteng menurut gue. Nah, ini kita lanjut nih headlampnya, dan juga kalau di grill depan yang di Renault Kwid sebelumnya itu kayak bulat-bulat, kalau ini ada aksen 3 baris dengan krum-kruman. Nah, aksen krum-krumannya itu kentara banget, dan juga untuk logonya gede banget nih gengs, gede banget nih. Tapi malah dengan logo yang besar ini menambah sisi kemacoannya ya. Nah, di bawahnya seperti ada ini sirkulasi udara seperti pada umumnya untuk bumper bawahnya ini, dan juga ada seperti ini aksen lagi. Ini bukan krum-kruman, tapi ini warnanya seperti grey-grey ini, dan ada aksen orange lagi di bawah sini, menunjukkan mobil ini tuh kayak ingin mau diajak ini off-road kayaknya, tapi sih maco banget menurut gue. Berpindah ke bagian spion, di mana spion ini dengan aksen warna orange-nya, lagi-lagi dengan warna orange dipadukan dengan warna biru ya, biru Tosca dari mobil ini, menurut gue sih wow sekali ya, cocok lah menurut gue. Kesannya tuh ngejreng tapi kok bisa
pas gitu warnanya, cocok. Tapi yang jelas bukan itu, karena yang gue ingin kasih lihat kepada kalian, kalau misalkan kalian berada di jalan menggunakan mobil ini, mobil Renault Kwid ini, kalau kalian kan biasanya Jakarta kan macet ya, dengan macet, banyak motor slapstream kanan kiri. Kalau misalkan kalian keserempet motor untuk spionnya seperti ini nggak masalah ternyata. Kalian bisa balikin lagi. Kalau biasanya pada umumnya, mobil pada umumnya kalau ketika kalian kena ini kan langsung kena motor atau kena stang motor atau sepeda atau yang lainnya, kadang kan bisa patah ya mangkoknya ini. Tapi kalau di Renault Kwid ini salah satu keunggulannya bahwa kalau kena kesenggol nggak masalah. Nah, dan mobil ini spionnya sudah elektrik ya, tapi memang belum bisa di retract. Pindah ke bagian ban, dimana sebelum gue bahas mengenai ban dan peleknya, untuk ground clearance mobil ini ada di 148 mm ya. Jadi hampir-hampir mirip dengan Ignis untuk tinggi ground clearance-nya. Jadi ya ini menurut gue ya, untuk seukuran yang mobil seperti ini sih udah lumayan tinggi. Tapi yang jelas nih untuk bannya ini menggunakan ukuran 165/70 R14 dan menggunakan merek ban ini Apollo. Ini gue juga baru tahu nih ada merek ban Apollo, udah kayak mirip wafer dari Malaysia yang gue tahu tuh merek Apollo ya. Dan untuk peleknya ini ada logonya Renault sendiri di tengah, dan juga untuk peleknya ini seharusnya mobil ini peleknya two tone color ya, hitam dan silver, tapi nggak tahu nih ketika beli mobil ini ya, ini dari dealernya tuh memberikan offering ya, atau memberikan penawaran untuk repaint menjadi hitam black seperti hitam atau hitam dop ya seperti ini, dan free sih memang. Nah, tapi yang unik di sini adalah untuk nutnya atau baut rodanya ini 3 doang. Kalau biasanya mobil pada umumnya kan 4 ya, kalau ini 3 men. Asli unik sih memang sih, cuma memang mungkin kendalanya kalau kalian ingin mengganti pelek ban itu yang susah cari pelek dengan nut atau baut 3 baut ya, itu yang mungkin kalian agak susah untuk mencari di pasaran. Nah, di sini juga ada, ini adalah sen, lampu sen juga ditaruh di fender ya. Di fendernya ini juga ada perpaduan, fendernya warna hitam. Menurut gue sih untuk ini agak-agak ini ya, tebel sih memang. Tapi yang jelas nih unik sih, nggak apa namanya, ada di sini nggak sewajarnya, karena biasanya pada umumnya nggak pada umumnya maksud gue ya, tapi pada umumnya itu biasanya ditaruhnya dia akan menyatu dengan spion atau nggak di bawah spion biasanya untuk lampu sen kecil ini. Dan di bagian samping nih geng, di sini ada stiker ya, namanya Climbers. Nah, ini adalah varian AT AMT yang Climbers ya. Jadi di sini disematkan stiker seperti stiker, tapi bagus sih, cocok sih. Nah, untuk di bagian bawah, nah di side skirtnya ini ada ditambahin daging. Side skirtnya ini plastik sih, cuma tebel sih, sangat unik sekali. Dan tapi untuk door handle-nya atau pintunya, handle pintunya masih masih apa ya namanya, di pembukanya masih ke atas sih. Maksudnya ini unyu banget sih menurut gue sih bentuknya seperti ini. Padahal kalau dengan yang model atau model mobil yang seperti ini sih ya, paling nggak harusnya sih handle-nya nggak seperti ini ya. Tapi sih nggak masalah. Dan di sini di bagian list kaca mobilnya ini juga nggak ada list chrome ya. Ini semua dengan hitam dop perpaduannya. Ya oke lah menurut gue. Dan juga di sini ada roof rail. Di mobil ini ada roof rail nih gengs, dengan perpaduan hitam dan orange, dimana lagi-lagi aksen orange itu kental banget di mobil ini. Tapi di sini ada tulisan caution, do not apply load. Jadi ini hanya aksesoris menurut gua sih, roof railan ya. Jadi nggak bisa kalian atau nggak boleh ditaruh barang di atas mobil ini. Jadi mungkin takutnya bahaya ya, atau nggak kuat untuk menerima beban yang dibawa di atas mobil ini. Jadi ya menurut gue nih ini hanya untuk gaya-gayaan aja sih. Untuk aksen ini biar kelihatan makin sporty kali mobil ini ya. Nah, yang menurut gue lucu ini atau unik ini bagian ininya ya, antena radio ini panjang banget nih. Kalau dikeatasin jadi lucu nih sebenarnya.
Cuma panjang banget nih untuk antenanya sih, tapi overall sih nggak masalah. Yuk kita di bagian belakang, di mana ini yang pertama, ini bukan spoiler ya, tapi ini masih menurut gue mending ya, bagus banget karena nggak langsung lost gitu ke atas atapnya, tapi ini ada sedikit kayak seperti spoiler kecil agak nonjol, jadi menurut gue bagus. Untuk bagian belakang nih hampir mirip kayak Suzuki Ignis kayaknya ya. Tapi sih yang berbeda dibandingkan yang Suzuki Renault Kwid yang sebelumnya nih, di sini adalah lampu mundurnya ya. Ini dia sekarang sudah besar seperti ini, dibandingkan Renault Kwid sebelumnya nggak seperti ini. Nah, di sini sudah ada tiga ini ya. Sensor parking sensor ada 3, di mana ditambah dengan di sini nih. Di atas di tengah-tengah logonya ada rear kamera ya, atau kamera mundur. Pas lagi loh ini pas di logonya di tengah-tengah gitu loh. Agak-agak unik banget sih. Dan ada tulisan, ada emblem Kwid atau Renault dan EasyR di sini. Dan di sini nggak ada wipernya, di belakang nggak ada wiper dan nggak ada defoggernya. Nah, tapi yang jelas nih di bagian sini, di bagian ini kayak pantat atau bagian belakang itu kayak disangga ya. Ini ada tambahan seperti ada cover atau fender warna hitam di sini agak. Jadi seperti kayak orang atau bayi pakai popok, dan juga ada reflektor di sini. Di sini ada reflektor warna merah. Kalau di sebelumnya, seingat gue sih nggak ada. Nah, dan juga ada lagi-lagi ada tiga aksen warna orange di bagian belakang dan seperti warna grey seperti ini. Wow. Tapi yang jelas gue ingin lihat di bagian belakang, di bagian bagasinya. Kita lihat dulu nih. Kuncinya seperti ini ya, belum pakai keyless, masih konvensional seperti ini. Dan di sini sebenarnya ada tuasnya kalau kalian untuk membuka bagian bagasi belakang, tapi kalian nggak bisa buka, harus pakai kunci. Nah, baru deh kalian bisa buka. Dan kita udah di bagian bagasinya, di mana nah di sini udah ada dilengkapin seperti cover ya, dengan ininya ban-ban dari seperti ada bludru-bludru kayak karpet bludru gitu. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk melindungi ketika kalian naruh barang di bawah sini, jadi nggak kelihatan, geng. Jadi orang juga nggak bisa tahu karena ketutupan sama cover ini. Nah, tapi yang jelas untuk bagian bagasinya menurut gue pribadi sih ini dibilang lega banget, luas banget juga nggak. Hampir mirip dengan Ignis juga, sama. Tapi ini yang jelas nih ya, di sini tuh kita lihat untuk ban serepnya nggak full size ya, masih menggunakan pelek kaleng ya. Untuk sementara kalau kalian mengalami pecah ban atau yang lainnya, paling tidak masih bisa jalan lah menggunakan ban serepnya. Dan juga di sini nih, ini juga bisa dilipat-lipat seperti ini ya. Nah, tapi ini jelas nih ya, dari dealer pun juga sudah memberikan ini ya, karpet tambahan untuk bagian bagasi ini pasti. Nah, ini di sini, tapi ini kalau kita lihat di pinggirnya di kanan kiri ini nggak ditutup nih, gengs. Jadi untuk baut yang dari suspensi itu jadi kelihatan sama kabel-kabelnya. Untuk kabel yang untuk lampu belakang pun juga jadinya karena nggak dikasih cover ya, pada akhirnya agak sedikit berantakan. Tapi sih nggak masalah sih ya. Dan menurut gue dengan mobil yang menurut gue mini SUV ini dengan harga kurang lebih 150 jutaan ya. Wow. Untuk value-nya, value for money dari sisi eksterior, kalian udah pada lihat gimana uniknya mobil ini. Baru eksterior nih, gengs. Belum bagian dalamnya, nanti kita akan lihat. Oke. Untuk bagian belakang itu kita pindah ke bagian mesin dulu. Oke, geng, ke bagian mesin di mana? Ketika gue buka kap ini, yang pasti ini untuk bagian kapnya ini ada covernya ya, dengan cover dan lapis dengan bahan kain. Jadi menurut gue agak smooth dan rapi, di mana jadi nggak berantakan. Untuk kabel-kabel atau selang segala yang lainnya itu jadi rapi. Nah, tapi untuk spek mesinnya sendiri adalah 1000 cc dengan kode mesin HHR 10DE, udah double overhead camshaft dan menggunakan 3 silinder
Untuk tenaga maksimalnya di 68 horsepower dan torsi maksimal di 91 Nm. Nah, ini untuk transmisinya menggunakan AMT 5 percepatan dan penggerak roda depan. Ketika gue masuk ke bagian row kedua atau bagian belakang, yang jelas kita lihat nih, dengan tinggi gue yang 180 cm, headroom gue cuma 5 jari, dan untuk bagian kaki juga 5 jari. Ini standar ya, untuk jok depan nih standar. Pengaturannya nggak terlalu mundur, nggak terlalu maju ya, pas tengah-tengah. Ini juga 5 jari aja. Ya menurut gue kalau untuk gue yang tinggi 180 sih agak sempit banget ya, sempit banget. Kalaupun di tengah juga nggak enak, gengs. Ini nggak enak banget. Tapi ya apalah ya. Tapi yang jelas nih, untuk atapnya ini perpaduannya dengan ada warna seperti blue drew, warna apa ya, abu-abu juga, dan juga ada di sini ada hand gripnya fix, bukan fleksibel. Nah, di sini untuk cara penguncian pintu, untuk pintunya masih ini ya, masih ditekan seperti kayak mobil zaman dulu. Dan nah, di sini untuk door trimnya ini warna hitam plastik dan ada aksen orange, lagi-lagi ada aksen orange. Nah, ini seperti kayak mobil Ayla Agya ya untuk membukanya nih ya. Coba ya. Tuh. Nah, kalau di Renault Kwid sebelumnya itu untuk power window-nya, untuk electricalnya ini bisa terpisah di sini. Tapi kalau ini sudah nyatu dengan yang bagian door ini ya, tuas pembuka pintu di sini. Jadi lumayan bagus. Ada improvement di sini. Nah, di sini ini untuk headrestnya fix, ada 2 headrest, dan jahitan-jahitannya ini ya tadi seperti khasnya dari Renault Kwid Climber ini adalah ini perpaduan ada warna orange di sini, di garis ini, jadi lebih kelihatan seperti apa ya, bener-bener mobil ini tuh buat emang mobil untuk urban ya, urban SUV lah ya, untuk perkotaan tuh cocok banget mobil ini. Nah, ini kalian juga bisa lihat ya, dimana ini ada fitur tambahan lainnya. Kalau yang di tengah ini kan nggak ada headrestnya, tapi di bawah headrest kita bisa lihat di sini ada armrest nih, gengs. Ya kan? Ini kita ada armrestnya. Tapi kalau biasanya untuk mobil yang sekelas seperti mini SUV begini, biasanya kita nggak akan menemukan armrest di bagian sini ya. Emang sih emang agak membuat kita nyaman ya buat sandaran kita segala macem ketika main HP ya atau yang lainnya. Tapi kalau biasanya ada cup holder di bagian tengah sini, di sini ada kayak disediain karet ya. Di sini disediain karet, jadi kalian bisa naruh air mineral di sini. Muat nih. Jadi sebagai pengganti cup holder. Karena di bagian row kedua ini nggak ada cup holder sama sekali ya. Speaker pun nggak ada, cup holder pun juga nggak ada di sini ternyata. Nah, makanya penggantinya kalau kalian bawa mineral, water atau air mineral, mungkin ya salah satunya masukin ke ini, slot karet ini yang di bagian armrest ini, di belakang bagian armrest ya. Nah, kalau kalian ingin melipat di sini ada tuas, ada talinya, ada tuasnya, di sini juga ada tuasnya. Nah, ini kalian bisa lipat ya, ini kalian bisa lipat. Sebentar, gua keluar dulu Pak, soalnya bener-bener sempit, gengs. Nah, ini kalian bisa lipat ya, ini kalian bisa lipat joknya, walaupun nggak rata dengan yang bagian bagasi, tapi yang jelas ini ya kalau kalian butuh space lebih sih bisa dilipat, bisa taruh barang juga di sini, jadi lumayan lah. Oke, sip, cukup impresif ya untuk bagian tengahnya. Apalagi ini armrest di sini. Biasanya kan kalau ada armrest ini biasanya ada di mobil-mobil sedan ya, tapi di mobil Renault Kwid ini ada. Dan juga nih di bagian belakang, ini di bagian sini nih, di bagian belakang sabuk pengaman, ini belakang headrest yang bagian kiri ya, bagian kiri. Ini ada power outlet. Kalau misalkan kalian ingin sambil ngecas HP, jadi paling nggak kabelnya bisa diarahin dari sini. Kalian bisa main HP di sini, kabel casnya di sebelah sini. Oke. Dan juga kalau kalian punya mesinnya apa nih? Sedot debu ya, apa sih namanya itu? Gue lupa.
Itu kalian juga yang portable pun juga kalian bisa colokin nih dari sini. Kalau kalian mau sedot debu bagian yang bagasi pun juga bisa. Ya ini menurut gua sih unik gitu kan, mungkin nggak akan kalian temukan di mobil-mobil seperti ini yang dengan merek lainnya. Jadi ada dua ya, yang bagian row 2-nya itu ada armrest, terus ada power outlet di bagian belakang headrest bagian kiri. Mantap kan? Beralih ke bagian depan, bagian pengemudi. Yang pernah gua rasakan adalah joknya ini ternyata nggak keras banget dan nggak empuk banget. Pasti walaupun dengan bahan fabric ya, dengan aksen yang ini juga ada aksen orange-nya juga di sebelah samping joknya kanan kiri di bagian bawah ini. Orange-nya cocok banget gitu dengan perpaduan warna hitam untuk warna joknya, dan ada tulisan Climber di sini. Wow, enak banget dah dilihat, enak dilihat asli, nggak bohong. Nah, di bagian jok ini tadi gue bilang enak ya. Kenapa gue bilang enak? Memang sih untuk headrest gue di sini juga 5, sama dengan yang di row kedua 5. Dan tapi ini meskipun mobil ini cuma bisa reclining, maju mundur aja, belum bisa di adjust naik turunnya. Tapi dengan tinggi gue 180 cm, menurut gue dengan posisi begini, menyetir begini sih pas banget gue. Nggak kayak gue ngerasain mobil-mobil lainnya tuh ada yang ketika gue masuk atau duduk di jok depan tuh agak sedikit amblas gitu ya posisi duduk. Tapi kalau ini pas banget untuk nyetir. Lihat visibilitas gue ke depan kaca tuh kayak pas gitu. Karena mungkin karena gue tinggi 180 ya, jadi ngeliatnya tuh agak enak. Nah, geng, di sini gue lupa di mana ini untuk trimnya tadi, hampir sama dengan yang bagian row kedua nih. Ternyata ada aksen-aksen kayak karbon gitu ya di sini ya, plastik ya. Tapi kalau yang bagian depan nih ada cup holder satu nih di sini nih, gengs. Sound speaker juga ternyata nggak ada di sini. Tapi untuk sound speakernya ada di sini, 1, 2 di depan. Itu speakernya ada di sini. Tapi kalau di sini nggak ada, cup holdernya juga cuma 1. Dan ada ruang penyimpanan kecil nih juga, bisa lah untuk naruh air mineral di sini. Sebagai cup holder pun juga bisa di sini, satu aja. Nah, di sini cara penguncian juga sama ya. Penguncian pintunya masih tekan, tarik tuasnya aja. Di sini ada handbrake sama. Oke, dan juga ini ada konsol box atau ruang penyimpanan. Ini glove boxnya ada 1 tapi kecil, tapi dalam banget. Nah, untuk dari sisi safety ini sudah ada dilengkapi SRS airbag ya di penumpang. Kalau yang sebelumnya itu kan cuma ada di pengemudi doang nih, bagian yang sebelah kanan. Kalau ini yang liquid yang baru ini di penumpang pun juga ada nih di sini. Nah, untuk audionya sendiri ini udah menggunakan touchscreen. Ini bisa media entertainmentnya banyak. Ini kalian bisa masukkan Bluetooth, selain Bluetooth jadi bisa dipakai Bluetooth, dia juga ada kabel USB dan kabel aux. Selain itu juga kalian bisa telepon, radio ya, wajar lah. Sama ini voice command, di sini kalian bisa ada voice command ya, gengs. Kalian bisa synchronize dengan handphone kalian. Nah, di sini untuk speakernya ini bisa lewat yang di atas ini sebelah lampu baca. Unik menurut gua, asli. Nah, untuk AC ini walaupun masih menggunakan seperti sistem kompor gas, untuk AC belum digital, tapi ini bagus ya. Ini ada AC-nya juga, ada heaternya juga ternyata di sini. Nah, ini juga bisa di set untuk ke blowernya ya, ke depan, kombinasi ke depan dan ke kaki, atau ke kaki aja. Ya, begitu, atau blower doang, nggak pakai AC atau freonnya juga bisa. Nah, dan di sini yang uniknya di multimedia ini, nah untuk power window-nya sendiri ini nggak di panel sini ya, kanan kiri ini nggak ada, semua lost semua di sini, lost semua. Nah, ini kalian bisa setting untuk power window-nya, bukan window by power ya, ini bisa set di sini naik turunnya, bisa tuh, ini ya, coba lihat ya, tuh. Kalian bisa aturnya di bagian sini.
Nah, untuk lampu hazardnya lucu nih. Ketika kalian pencet lampu hazard pun juga ini ternyata di ini lampunya juga nyala nih merah nih. Biasanya kan kalau di mobil-mobil pada umumnya enggak ya, tapi ini nyala nih. Unik sekali nih. Nah, untuk kamera untuk spionnya, kaca spionnya juga bisa kalian set atur di sini. Kalian bisa atur di sini. Kalian bisa atur sendiri dengan tuas yang ada di sini. Sangat unik sekali. Unik banget nih asli. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk lampu ya, lampu headlamp ya. Untuk leveling lampunya itu bisa kalian pencet di sini. Kalian bisa atur di bawah setir. Yang ada di atas pedal gas. Tapi ini kenapa? Gue juga bingung kenapa di bawah sini terlalu bawah banget, jadi nggak kelihatan ya. Sama untuk setirnya pun juga gini fix ya, nggak bisa teleskopik atau bukan steering teleskopik dan tilt steering atau teleskopik ya, ini fix banget. Jadi ya begini gitu. Ya begini aja. Dan yang paling unik dari sisi transmisinya, ini menggunakan transmisi AMT seperti Suzuki Ignis ya, automatic manual transmission, atau bisa disebut AGS ya, auto gear shift ya. Nah, tapi kalau yang di Suzuki ini masih menggunakan tuas kopling ya, transmisinya, transmisi biasa. Tapi kalau yang di Renault Kwid ini menggunakan, ini adalah sudah menggunakan dial ya. Ini kalian pencet, kalian tinggal puter, bukan pencet tapi puter. Ini tapi tetap ada, cuma ada 3 ya, R&D, reverse, neutral dan drive. Jadi kalian bisa atur, tinggal puter aja. Cuma kalau kalian nggak pernah menggunakan sistem transmisi yang seperti ini, mungkin kalian mesti adaptasi dulu pasti, karena nggak biasa gitu. Tapi yang unik, yang memang bikin unik salah satu transmisi ini malah memberikan kesan gue sangat taktis ya, sangat praktis sekali ya untuk dengan transmisi AMT ini dengan metode atau dial, sistem dial ini menurut gue sih sangat praktis sekali. Nggak perlu pindahin gigi gearnya, tapi tinggal puter aja. Jadi menurut gue sih sangat unik sekali. Dan nah ini ya yang paling menurut gue sangat unik dan oke dari mobil ini adalah dari MID. Di MID-nya itu untuk sisi temperatur, fuel gauge dan RPM itu semua sudah menggunakan digital untuk nggak menggunakan jarum atau cluster meter lagi, tapi sudah menggunakan digital. Jadi kalau kalian nggak injek gas, itu nanti ada barnya tuh naik di 1000, 2000, 3000 untuk RPM naik. Wow, unik. Nah, untuk MID-nya kita lihat di sini, kita bisa, ini kalau kalian mau pencet-pencet di sini juga nggak masalah ya. Tapi yang jelas nih untuk pengaturan MID juga berada di sini. Ini kalian bisa lihat untuk rata-rata konsumsi bahan bakar atau konsumsi bahan bakar mobil ini adalah di rata-ratanya ini di 15 km per liter. Wow. Terus ada lagi rata-rata jarak yang ditempuh. Terus ada odometer yang pastinya. Terus ada trip A. Nah, ini adalah instance distance ya. Udah, itu aja untuk MID di sini. Menurut gue sih unik sekali ya. Nah, dan untuk steeringnya nih juga sangat wow sekali nih. Ini semua nih yang hanya bahan seperti bahan kulit ya. Ini bahan kulit ini cuma di bagian yang sini aja nih. Bagian sini aja nih. Jadi kalau kalian mau ngerasain setirannya, rasain bahannya yang kulitnya ya kalian mesti gini cara nyetirnya. Di bagian atas nih tangannya nih. Jadi biar kayak keren nih kan. Ding udah kayak kaum borju kan. Nih, luar biasa. Nah, di sini ada aksen-aksennya. Ini ada logo Renault Kwid-nya, belum ada switching control, audio switching control nggak ada, cuma ya. Oh, di sini kalau untuk belnya ini berada di kanan kiri ya, nggak di tengah ya, nggak di tengah untuk klaksonnya, bel klaksonnya. Wow, amazing, asli, menurut gua ini keren banget. Nah, untuk dashboardnya pun juga, ya ini kalau dashboard sih plastik ya, lumrah lah ya menurut gue, nggak terlalu luas sih, minim, kecil banget memang.
Nah, tadi speaker tadi ada 2 ya di sini ya, kalau gua nggak lupa ya. Ada speaker 2 di situ. Oke. Nah, dan ini ada lampu baca, ada sun visor yang belum ada kacanya juga. Wow. Jadi keunikannya banyak banget ya untuk mobil dengan harga 150 jutaan nih dari Renault Kwid ini yang disajikan. Menurut gua sih value for money-nya dapet banget ya untuk semua fitur yang disematkan pada mobil ini. Ini asli untuk mobil perkotaan sih menurut gue cocok sih ini dengan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Wow, amazing. Nah, ini jadi satu lagi ya, yang terakhir, dimana untuk AC-nya ini ada 4 blower AC, juga ada aksen-aksen krum-kruman di sini, memberikan kesan makin unik dan bisa ditutup. Kalau kalian kedinginan bisa ditutup. Oke gengs, mungkin itu aja review kita kali ini. Menurut gue first impression gue sendiri melihat atau merasakan fitur-fitur dan spek-spek yang ada di mobil ini, dengan menurut gue dengan harga 150 jutaan sih, menurut gue value for money-nya dapat banget ya dengan fitur atau spek yang disematkan pada mobil ini, yang menurut gue memang sih ini urban SUV ya temanya mobil ini. Tapi menurut gue ini lebih ke baby SUV. Sebenarnya mobil SUV tapi dikecilkan aja. Dan harganya pun juga 150 juta dengan apa yang kalian dapat dari mobil ini sih menurut gue sih wow, amazing banget sih. Gue juga nggak nyangka Renault Kwid itu akan seperti ini yang versi faceliftnya ya. Nah, kalau kalian ada saran, kritik dan saran atau komen, atau kalian punya pengalaman menggunakan mobil Renault Kwid atau apa saja sih penyakit yang ada di mobil ini, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel Garasi Mobil dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian tentunya. Oke, itu aja dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Diambil dalaman situ gambarnya, ntar aja.